Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berani energi M150 bisa. Saat dikatakan M150 bisa, apa yang pertama kali terlintas dalam benak dan pikiran hati Anda? Apakah bisa dalam artian dapat, mampu, ataukah bisa dalam artian racun? Dan kedua, saat dikatakan jarak ini memisahkan kita, apa yang pertama kali terlintas dalam benak pikiran hati Anda? Apakah jarak dalam artian jarak, tempat, ataukah jarak dalam artian pohon jarak? Terus yang ketiga, saat dikatakan saya orang Malang, apa yang pertama kali terlintas dalam benak pikiran hati Anda? Apakah yang Anda pahami bahwa oh, saya ini berasal dari Malang, kota Malang, ataukah saya orang yang bernasib Malang atau kurang mujur? Nah, itu dia contoh-contoh dalam bahasa Indonesia yang kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu kita kenal dalam istilah atau dengan istilah homonim, yakni kata yang tulisannya sama, pengucapan dan pengejaannya juga sama, namun memiliki arti yang lebih dari satu. Bisa artinya lebih dari satu dalam artian punya dua makna, punya tiga makna, atau bahkan lebih. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain seperti kata buku, kata hak, kata malam, kata beruang, kata selang, kata pokok. Nah, contohnya misal, ayo kita makan durian. Padahal waktu itu saya bilang ke kawan saya, belum waktunya musim durian. Terus kawan saya bilang, loh ini kan belum waktunya musim durian, emang ada? Wes salah, udahlah, pokoknya ada. Nah, pas sampai ke tempat tujuan, ternyata lah mana duriannya? Pohonnya kosong dan di bawah juga nggak ada durian. Terus teman saya protes misal, lah mana duriannya? Nah, saya bilang, kan tadi saya bilang pokoknya ada. Nah, apa yang terjadi? Kawan saya bisa jadi dari awal menyangka dan juga memahami ketika pertama kali mendengar saya bilang pokoknya ada, dia sangka bahwa kata pokok artinya adalah ya pada dasarnya dan juga intinya pokoknya ada gitu loh. Nah, mau musim durian mau kagak musim durian pokoknya ada durian. Nah, bisa jadi dia berpikiran semacam itu. Yang pertama kali terlintas dan pikirkan dalam benaknya mungkin seperti itu. Namun maksud ucapan yang tadi saya ucapkan kepada kawan saya tadi adalah pokoknya ada adalah dengan artian pohon. Pokok artinya pohon. Nah, pohonnya ada, pohon duriannya ada. Pas saya ajak ke tempat kebun durian tersebut, ya pohonnya ada, tapi buahnya ya nggak ada, karena belum waktunya musim durian. Nah, misalnya seperti itu dalam penggunaannya. Jadi, contoh yang lain misal, Pak Haji, ini genting. Nah, dengan ada semacam itu, Pak Haji, apa yang pertama kali terpikirkan atau terlintas dalam benak hati Pak Haji? Bisa jadi beliau memahami ini kondisi yang gawat. Nah, padahal makna genting, Anda semua juga tahu bahwa genting selain punya arti gawat, juga memiliki arti ya genting yang buat dipasang di atas rumah itu, pelindung dari panas dan hujan. Ya, nah demikian halnya sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada homonim istilahnya. Dalam bahasa Arab ada juga yang mirip-mirip semacam itu. Ya, dengan istilah namanya adalah kalimat zahir. Zahir yakni adalah satu kata dalam bahasa Arab yang di situ memiliki arti lebih dari satu. Memang dari sananya dari asal kata bahasa Arabnya, kata zahir tersebut sudah memiliki arti lebih dari satu. Bisa dua makna, bisa tiga arti, bisa 4 arti, bahkan ada yang sampai mencapai 15 arti. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang demikian. Contohnya ketika seseorang mengatakan as-salatu 'alan nabiyyi makruhatun. Atau contoh kalimat kedua, orang mengatakan al-matwaru khairun minallahi. Nah, maka dalam kaedahnya ketika kita mendapati atau mendengar orang berkata demikian, kita tidak boleh langsung serta-merta menghukumi orang yang berucap demikian sebagai kafir karena telah mengucapkan kalimat kufur. Dengan alasan demikian, tidak boleh. Akan tetapi, harus kita klarifikasi dulu. Karena kata yang tadi dia ucapkan
yang diucapkan oleh orang tersebut, termasuk kalimat zahir. Satu kata memiliki arti yang lebih dari satu. As-sholatu ala nabiyyi. Yang orang pahami pertama kali, kadang dia terpikir atau terlintas dalam benaknya bersolawat kepada Nabi. Di situ dia pahami makruhatun. Tentu dia protes. Kalau maknanya demikian, dia akan memprotes orang tadi. Nah, padahal dalam bahasa Arab, an-nabi artinya bisa. Makna yang pertama adalah seorang nabi, seorang utusan, sebagaimana yang banyak orang kita paham. Atau kata nabi dalam bahasa Arab juga punya makna yang lain, yakni apa? Tanah yang tidak rata. Tanah yang tidak rata, ya. Nah, maka dengan makna yang dua semacam itu, para ulama mengatakan tidak boleh orang langsung dikafirkan serta-merta ketika terucap kalimat yang seperti itu. Akan tetapi harus diklarifikasi dulu. Dia maksudkan kata as-sholatu ala nabi di situ, nabinya maknanya apa? Apakah makna nabi seorang utusan, ataukah nabi dalam artian melakukan sholat di atas tanah yang tidak rata, hukumnya makruh? Itu benar. Nah, kemudian jika ada orang yang berkata dengan kalimat yang kedua tadi, al-mataru khairun minallahi, jika dipahami, kata khairun memiliki arti yang pertama adalah lebih baik, makna yang kedua adalah nikmat. Maka diklarifikasi orang yang berkata demikian, apa maksudnya? Apa yang kamu maksudkan dari kata khairun? Jika dia mengatakan bahwa kata khairun artinya lebih baik, jadi dia mengucapkan bahwa hujan lebih baik daripada Allah, maka hukumnya jelas telah murtad atau kafir. Namun apabila dia katakan bahwa oh, yang saya maksud khairun di situ adalah nikmat, hujan adalah nikmat, pemberian dari Allah, maka jelas itu kalimat yang benar, tidak dikafirkan. Nah, maka demikian penjelasan dari kalimat zahir. Dan dari sedikit penjelasan yang ringkas dan sederhana ini, mungkin sudah dapat dipahami bahwa kalimat zahir dalam bahasa Arab agak berbeda dengan majaz. Jadi kalau ada orang berkata ra'aitu asadan 'alal mimbar, saya melihat singa di atas podium atau mimbar, nah itu bukan termasuk kalimat zahir, akan tetapi majaz. Jadi kata asad bukan secara dalam bahasa memiliki dua arti, yakni singa, dan juga memiliki arti seseorang yang pemberani seperti singa, bukan. Tapi prosesnya adalah kalau yang ini adalah majaz, yakni asad memiliki arti singa. Nah, orang yang diserupakan dengan singa maka dimajazkan atau diserupakan dengan singa sehingga diistilahkan dengan singa podium. Nah, kalau zahir dari asal bahasanya, dari asal akar kata bahasa Arabnya, itu memang satu kata sudah memiliki arti 2 atau 3 atau 4 atau bahkan sampai 15 atau bahkan lebih. Jadi bukan karena proses majaz atau lainnya, tapi memang dari asal sananya satu kata tersebut sudah memiliki arti lebih dari satu makna. Sekiranya cukup demikian, semoga dapat bermanfaat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.